Sampurasun. Salam damai seluruh alam. Selamat bertemu kembali dengan saya Reza Rahasia di channel Sanggama. Channel kedua Reza Rahasia ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah menonton silahkan like, komen, dan share ya. Silahkan dibagikan, boleh kok ya. Jadi nggak perlu minta izin. Kang, izin boleh dibagikan atau tidak? Bagiin aja ya. Silahkan bagikan ke manapun, ke siapapun. Nah, kali ini saya mau kembali membahas atau menyampaikan soal Gunung Padang. Karena beberapa konten di Reza Rahasia dulu dan sudah berganti menjadi Media Daya Channel, itu sampai 3 bagian kalau tidak salah saya membahas soal Gunung Padang. Dan masih ada yang mempertanyakan soal Gunung Padang. Lalu, fenomenanya fakta saat ini, ketika banyak orang yang sebutlah bangkit kesadaran, konon katanya seperti itu, rata-rata tertarik kepada Gunung Padang yang di Cianjur. Nah, ini jadi satu alasan atau landasan konten ini saya angkat lagi, gitu. Pernah Mas ke Gunung Padang, Mas? Belum, tapi tarikan udah lama. Tarikan lama? Kenapa tuh bisa ketarik? Nanti yang masih menjadi pertanyaan, kenapa tertarik ke sana? Nah, rata-rata begitu jawabannya. Jadi kemarin kan kita waktu pergi ke sana kan, nah ada orang yang tertarik mau ke sana tapi nggak tahu. Bahkan orang itu bukan dari orang, sebutlah orang-orang yang mengenal sebuah ajaran, laku, puasa atau di luar lah, supernatural atau spiritual. Tapi dia tertarik kepada Gunung Padang. Dan itu ternyata bukan hanya 1-2 orang, yang termasuk Anda sendiri, panjenengan, ya kan? Tapi rata-rata nggak tahu kenapa ketariknya. Mungkin ya, ini bukan sebuah keabsahan kepastian. Kenapa Gunung Padang? Karena yang pertama Gunung Padang sudah memiliki pamor dan juga memiliki sebuah eksploitasi secara kabar di media massa bahwa di sana ada situs megalitikum yang lebih tua daripada piramida Mesir. Piramida Mesir 5.000 sebelum Masehi, di sana 8.000, bahkan ke bawah lagi bisa 10.000 sebelum Masehi. Nah, ini kita berbicara energi kata atau energi suges atau energi afirmasi atau energi penyampaian dari manusia-manusia dengan berita. Nah, ketika itu tersampai meluas, maka akan semakin menarik. Itu kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan yang kedua, kenapa bisa ada tertarik ke sana? Karena kalau tidak ada kabar tentang 5.000, 10.000, 15.000 sebelum Masehi, tidak mungkin tertarik. Lalu ketika tertarik, orang pasti ingin membuktikan secara secara bawah sadarnya apa sih di sana. Terus apalagi ditambahkan ada konon katanya di sana tuh tempat kerajaan Prabu Siliwangi, tempat apa gitu kan. Terus semakin menarik gitu. Nah, tapi si Gunung Padang sendiri memang sudah lama sih saya tidak ada tarikan. Bertahun-tahun nggak ada. Hanya sempat ada tertarik sedikit, adalah sebagian persen gitu ya untuk kesana kembali. Dan ketika sekarang banyak yang tertarik, jadi nambah saya tertariknya. Iya, kok jadi ketarik lagi ya? Karena banyaknya, ada apa nih? Karena dulu sewaktu Mbak atau Kandeki Jenal masih hidup, masih ada, dia sempat bilang bahwa energi di sana udah pindah. Gitu ya, kalau dia Mbak Binu tidak lagi mau ke sana. Nah, saat seperti itu saya sudah ke sana, gitu. Dan memang ternyata masih ada energinya, gitu. Dan kalau disebutkan penelitian, situs megalitikum tertua, iya, tapi bukan satu-satunya, Mas.
Karena di belahan Nusantara masih banyak selain Gunung Padang gitu, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, wah banyak pokoknya. Tapi saya nggak mau sebutin ya, karena dulu saya sempat bocor mulut, akhirnya kan jadi tempat tambang, jadi tempat penggalian dan lain sebagainya. Malah ada yang pulau yang dijual. Gitu. Nah, kembali ke Gunung Padang. Kalau Gunung Padang kenapa daya tarik? Karena yang pertama di situ tadi pamor, gitu kan, membentuk sebuah energi yang menarik semua orang untuk ke sana. Apalagi pamornya bukan sebuah fiktif, tapi nyata ada. Dengan berbagai macam video, foto yang ada, dan kesaksian orang-orang, jadi semakin tertarik. Lantas, yang paling membuat tertarik mungkin kalau menurut Reza Rahasia adalah Gunung Padang sendiri, energinya, bangunannya seperti apa. Makanya kalau saya nyebutnya bukan Gunung Padang, gedung gitu. Karena dulu itu kalau versi saya itu sebuah tempat ya sama seperti BMKG lah gitu, tapi versi lebih besar seperti NASA gitu. Dia untuk meneliti bintang, ya, bertani kapan, bercocok tanam kapan gitu. Lalu untuk musim apa segala macam, itu penentuannya baca bintang itu dari Gunung Padang itu. Makanya Gunung Padang itu kalau diperhatikan dengan gunung gede ke segala macam dan pointernya itu sebagai poros ternyata gitu. Atau kalau udah ada penelitian ilmiah itu 0,5 gitu pusar bumi lah sebenarnya tuh pusatnya. Jadi kalau kita melihat ke tiduran di Gunung Padang paling atas, tiduran aja itu bisa melihat semua gugusan bintang gitu, mau Taurus, mau Sagittarius, Uranus, Pisces, apa segala macam. Bahkan kita bisa melihat gugusan bintang dari yang tidak diketahui oleh NASA, BMKG, hanya orang-orang kita yang mengetahui gitu. Itu jadi patokan utama untuk kita berkehidupan. Itu bukan ramalan sebenarnya, karena nenek moyang kita, leluhur kita sudah sangat mengenali astronomi, dan salah satu gedung tempat penelitian astronomi, penentuan mau buat apapun, itu adalah Gunung Padang salah satunya. Seperti itu. Jadi Gunung Padang bukan tempat ibadah, bukan tempat ritual, bukan ritual ibadah dan tanda kutip ya, seperti yang umum lah orang sangka, atau bukan juga sebuah ada yang bilang kan kerajaan gitu ya segala macam. Kalau menurut saya bukan gitu, bukan, tapi itu adalah sebuah tempat untuk antariksa gitu ya, sama macam BMKG lah. Tapi tentunya pasti kan kalau BMKG ada sesuatu, pasti kan kayak sekarang presiden datang kan ke BMKG ngecek, tsunami kapan, ini apa segala macam gitu kan, ada betul lihat kan. Nah makanya kalau ada fenomena energi bilang bahwa dulu ada raja yang pernah di sini, atau tempat kumpul para raja gitu kan segala macam, seperti penyampaian saya dulu, tempat kumpulnya para raja gitu kan. Oh iya, kenapa kumpul? Nah setelah saya berhenti dari YouTube 2022, pendalaman yang saya temukan adalah kenapa kumpul gitu. Bahkan bukan hanya para raja atau para pemimpin yang di sini Nusantara, yang di dunia pun kadang kumpul ke situ ya, karena ini pusat seperti NASA, jadi banyak ilmuwan yang datang seperti itu. Masih tertarik untuk ke Gunung Padang? Karena etam. Jadi istilahnya apa ya, dari beberapa kabar yang berkembang gitu, dan malah justru ya memang tertarik gitu, dan ingin sekali datang ke sana. Yang namanya suatu kabar kan mengandung benar dan salah gitu. Ya. Pengen membuktikan sendiri. Mantap. Nyatanya. Nanti lah kapan-kapan kita ke sana ya. Tapi kalau ke sana kita nggak usah bilang-bilang ke subscriber ya. Ada banyak juga sih yang bilang bahwa kan teliti lagi. Nah ini kalau soal bicara meneliti gitu kan, peneliti di kita aja gitu kan dibantah lagi oleh orang kitanya juga gitu. Dan untuk meneliti itu bukan perkara mudah dan gampang, biayanya sangat mahal, alatnya juga sangat luar biasa ekspensif. Jadi ini mah silahkan diterima boleh, dikaji silahkan, mau dikaji juga nggak apa-apa. Yang pasti ini hanya referensi dari Reza Rahasia, dan sampai ketemu lagi di channel Sang Gama selanjutnya dengan konten selanjutnya
Kalau ada kritik, saran, atau ide mau ngobrol itu bahas apa di konten Sanggama selanjutnya, ketik di kolom komentar. Nanti saya jawab lewat konten. Bahagia, berlimpah, sejahtera, bahagia, panjang umurnya, serta mulia. Sehat semuanya, segalanya, selamanya. Hatur nuhun, sampurasun, salam damai seluruh alam.